Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan kembali mengenai penginderaan jauh. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang sensor, Ibu akan lebih mendalam lagi menjelaskan tentang sensor saat pertemuan selanjutnya. Tapi dalam video ini Ibu akan menjelaskan secara ringkas bagaimana pemanfaatan dari penginderaan jauh. Yang pertama, silahkan dicatat ya untuk materi hari ini, nanti akan Ibu cek catatan kalian. Jadi pemanfaatan penginderaan jauh yang pertama bisa dilihat dari bidang geologi. Jadi kalau untuk geologi, cara memanfaatkannya adalah dengan hasil citra foto atau penginderaan jauh, kita mengetahui nih bentuk-bentuk dari muka bumi yang dihasilkan oleh gerakan alam. Untuk apa, Bu? Biar kita tahu adanya potensi sumber daya alamkah di suatu daerah. Jadi kita sudah bisa membuat antisipasi sebelum bencana alam tersebut terjadi. Nah, di sini informasi yang bisa kita dapatkan, pertama mengenai jenis dan sebaran dari batuan-batuan. Lalu yang kedua, hubungan antar batuannya. Ketiga, struktur geologis. Lalu yang keempat, morfologi tanah atau struktur tanah. Yang kelima, sebaran atau bahaya-bahaya dari beberapa informasi mengenai bencana alam. Bu, gunanya apa selanjutnya? Nah, kalian kalau sudah tahu suatu daerah memiliki potensi potensi bencana alam, maka kalian bisa melakukan perencanaan mitigasi sehingga saat bencana alam mulai terjadi atau sudah terjadi, kalian sudah tahu cara penanggulangannya. Lalu yang kedua, dalam industri dan migas, pemanfaatannya bagaimana, Bu? Jadi citra foto ini nantinya akan menghasilkan beberapa gambar yang kita bisa lihat dari persebaran hasil sumber daya alam, migas atau minyak bumi dan gas. Di sini kita bisa menentukan tahap eksplorasi, produksi, sampai pada tahap distribusi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk penginderaan jauh ini, kalian bisa melakukannya bisa memanfaatkannya sebagai konsultasi untuk mengetahui di mana letak dari sumber daya alam tersebut. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan dari perencanaan kota. Nah, ini sangat mudah ya. Contohnya bagaimana, Bu? Seandainya kalian adalah orang-orang arsitektur nantinya, atau mungkin kalian adalah orang-orang dalam bidang perencanaan tata lahan kota, kalian sangat butuh untuk citra foto ini. Kenapa? Tentunya kalian tidak mungkin membangun suatu pembangunan dengan asal-asalan atau asal membangun aja. Takutnya apa? Terjadinya penyelewengan atau mungkin ketidaksesuaian dengan AMDAL gitu, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalian asal bangun aja nih bangunan pencakar langit misalnya di suatu daerah yang ternyata tanahnya ini memiliki struktur yang sangat rapuh. Kira-kira bagaimana? Nah, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, misal ada gempa nih. Pas ada gempa, pasti bangunan tersebut tidak akan kokoh, kemungkinan akan retak dan mungkin bisa rubuh. Kerubuhan ini tidak hanya menyebabkan kerugian dari segi ekonomi, pasti juga kerugian dari si korban jiwa. Seperti itu. Lalu yang keempat, penginderaan jauh dalam pengelolaan hutan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana persebaran sumber daya alam hutan dari beberapa hasil foto berupa warna maupun berupa rona. Di sini kalian bisa melihat nih beberapa bentuk pohon misalnya. Kalau seandainya bentuk ronanya dia padat, mungkin dia adalah pohon-pohon dengan ciri-ciri hutan hujan tropis. Tapi kalau titik-titik mungkin ciri-ciri subtropis seperti itu ya. Dan di sini kita bisa mengelola lahan-lahan kehutanan, misal contohnya penanaman kembali atau membuat teknologi-teknologi guna pemanfaatan sumber daya alam hutan. Nah, yang kelima, ada pemanfaatan penginderaan jauh dalam survei arkeologi. Apa aja pemanfaatnya? Pertama, ada teridentifikasinya beberapa wilayah yang ternyata memiliki kehidupan zaman lampau. Contoh di Banten. Di Banten itu ternyata bisa kelihatan nih, di daerah itu terdapat rona, beberapa rona yang seperti guratan-guratan pemukiman. Saat digali ternyata benar adanya sejarah atau mungkin peninggalan sejarah mengenai kehidupan masa lampau. Lalu bisa juga mengidentifikasi parit-parit pada zaman dulu. Kalau sekarang mungkin kan parit-parit zaman dulu nggak ketahuan ya, ketutupan sama yang namanya tanaman. Tapi kalau misalnya pakai citra foto kelihatan tuh ada warna hitamnya dengan rona yang kasar, maka itu bisa diidentifikasikan dengan celah yang diisi dengan beberapa mungkin bangunan atau tumbuhan sehingga membuat rona kasar. Lalu yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi
perkiraan berapa lama sih suatu daerah tersebut memiliki situs prasejarah atau situs sejarah, seperti itu ya. Lalu yang keenam ada penginderaan jauh dari segi militer. Nah, di sini kita bisa menggunakan penginderaan jauh untuk militer dalam artian kita bisa membuat jalur tempur atau kita sudah memastikan bagaimana strategi perang yang akan kita laksanakan atau strategi untuk mempertahankan keutuhan negara. Contohnya bagaimana? Yang pertama ada perang Irak dengan Sekutu Kuwait. Mereka ini terkenal dengan alat-alat beratnya yang canggih ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa melihat bagaimana pemanfaatan sumber dari hasil citra foto atau penginderaan jauh. Seperti itu saja penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap di rumah ya.